Semenjak hebohnya Laura Mezzani yang dijemput oleh Nikita Mirzani, hingga kini kabar tersebut masih menjadi sorotan warganet. Di mana selain masalah percintaan Loli dengan Fadel Bajide hingga sikap kurang ajarnya Loli kepada sang ibu, belakangan ini penampilan Nikita Mirzani pun tidak luput dari sorotan. Lantaran selalu menutupi wajahnya memakai masker usai momen penjemputan Loli di apartemennya. Mengingat tidak sedikit yang menduga ada yang janggal dengan wajah Nikita Mirzani, lalu seperti apa sahabat Loli Cindy Claudia yang mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa alasan Nikita Mirzani menutupi wajahnya lantaran hidungnya terkena pukulan dari Loli saat momen penjemputan tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Nikita Mirzani saat warganet mengetahui jika hidungnya yang ditutup oleh plester itu adalah akibat dari pukulan Loli? Dan bagaimana pula seorang profesional hipnoterapi yang menilai tindakan Nikita Mirzani sebagai ibu sudah sangatlah tepat, yang mencoba melindungi sang anak di saat anaknya itu sedang terjatuh. Di sisi lain, seperti apa pula Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengungkap bahwa hasil visum akan segera keluar, hingga kabarnya Nikita Mirzani pun sudah mengetahui hasilnya. Dan seperti apa pula kondisi Loli saat ini? Lalu, seperti apa tanggapan Tamara Tiasmara ketika melihat Loli bisa mencaci ibunya seperti itu? Dan meski sudah dicaci, Nikita pun masih menyayangi Loli dan bahkan menjemput Loli dengan mobil mewah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, usai penjemputan Loli di apartemennya yang sempat membuat heboh jagat media sosial, kini penampilan Nikita Mirzani justru tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, dalam setiap kesempatan baik saat live maupun datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita Mirzani tampak menutupi wajahnya dengan masker. Bahkan jika dibuka maskernya, hidung Nikita pun tampak diplester. Dan di tengah-tengah netizen yang menuding dari kasus ini, Nikita Mirzani menjual kesedihan sahabat Loli Cindy Claudia yang menjadi saksi dalam kasus pelaporan Nikita Mirzani kepada kekasih Loli sempat men-spill lewat komentarnya di media sosial bahwa alasan hidung Nikita memakai plester lantaran hidung Nikita Mirzani sempat terkena pukulan Loli saat menjemput Loli di apartemennya di mana Loli histeris pada saat itu. Ngapain jual kesedihan? Kak Niki hidungnya dipukul Loli. Ada kagak mau sedih-sedih? Tulis Cindy. Saat ditanya oleh awak media, Nikita justru menjawab jika ia baik-baik saja selama yang melakukannya adalah darah dagingnya sendiri. Tentu dengan melihat jawaban Nikita Mirzani, kita pun juga bisa menilai bahwa begitu mengharukan perjuangan dan pengorbanan seorang Nikita Mirzani sebagai seorang ibu demi anaknya Loli yang kini sedang terjatuh. Kamu kalau misalnya nggak mau diam, saya tahu. Kamu diam. Nggak ada. Kamu diam. Nggak ada di kompak tem. Sudah nak. Iya nak. Diam. Tapi gue yang bayar. Saya nggak mau tahu kamu bayar berapa kamu. Kamu tuh diam gitu. Sekarang diam dulu. Tolongin saya. Satu gedung ini dengerin kata. Tolongin saya. Udah ya nak. Nggak ada. Loli yakin nggak diapa-apain nak? Loli yakin nggak diapa-apain nak? Bukan diapa-apain. Gue ada semua punya buktinya. Iya nak. Nggak ada makin gue. Udah nak. Lepasin. Kamu percaya nak? Lepasin. Bukan kamu gue dipaksa guys. Udah lagi. Udah nak. Lagi gue.
Tolongin gue. Ayo. Ya nanti tolongin gue. Udah nak. Tolongin gue. Kamu ditojok apa gimana gitu kan? Ya apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Nikita Mirzani memang secara tegas tidak mempermasalahkan terkait hidungnya, meski hidungnya kini pun ada sedikit luka bahkan diplester. Hal ini pun beralasan karena bagi dirinya hidung bisa dibikin kembali menjadi seperti semula selama dokter yang menangani urusan wajahnya masih hidup. Yang terpenting, Nikita fokus ke kasus yang ia laporkan, di mana sudah masuk ke ranah pidana asusila anak di bawah umur. Nikita pun juga menegaskan bahwa dirinya serius akan memenjarakan kekasih Loli beserta keluarganya. Bahkan tidak ada kata damai bagi Nikita Mirzani yang berkorban demi darah dagingnya sendiri, yaitu Loli. Sempat ada perban itu mungkin karena kenapa kan Niki? Ya ada sedikit luka aja. But it's okay lah, nggak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin selama dokternya masih hidup. Sudahlah, nggak usah kemana-kemanain. Ini kan masalahnya bukan masalah yang lain-lain, masalahnya pidana, asusila, anak di bawah umur. Beda me. Ya sama siapa? Lu kalau nanya jangan buang muka. Nanya sama siapa? Damai sama siapa? Lu pakai nanya damai sama gue? Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Di tempat berbeda, seorang profesional hipnoterapi juga melihat kasus Nikita Mirzani dengan Loli, bahwa jika dilihat dari tindakan Nikita Mirzani yang terlihat menjemput Loli dan mengamankannya di tempat yang baik adalah aksi yang sangat tepat sebagai seorang ibu. Bahkan Nikita Mirzani dinilai olehnya mempunyai insting seorang ibu yang ingin melindungi dan memproteksi sang anak dari hal-hal buruk di luaran sana. Sebagai ibu 100%, anak kamu lagi jatuh dan dia melakukan apa yang dia harus lakukan untuk stop dia sampai jatuhnya. Maksudnya jangan terlalu keras, kita tangkap dulu gitu sebelum nyampe the ground, right? Sebagai ibu 100% she's doing the right thing. I think insting seorang ibu, whether sabar tuh kepribadian ya, ada orang yang sabar, ada orang yang enggak. So whether you are sabar or not, I think as a mom, instinct yang pertama itu protect anaknya. Profesional hipnoterapi juga menyarankan jika setelah kasus ini berhasil dilalui, lebih baik Nikita Mirzani dan Loli mencari inti dari permasalahan yang telah terjadi itu, agar hubungan mereka pun bisa kembali seperti sedia kala. Bahkan jika hal itu dilakukan, tentu Nikita sebagai ibu akhirnya bisa mengetahui apa kebutuhan Loli, hingga mengapa bisa sampai justru jatuh ke tangan kekasihnya yang malah membuat sikap Loli begitu benci kepada ibu kandungnya sendiri. Professionally again, aku harus ngomong sama dua-duanya untuk mengetahui core problemnya apa. Karena ini pasti ada core problem. Kenapa dia bisa segitu benci sama ibunya? Tapi dia sebenci-bencinya pulang dari UK masih mencari ibunya. Masih mencari loh. Ibunya juga. Oh, aku keluarin kamu dari kakak, udah. Oke, aku ngerti itu dia cuma bilang untuk ngomong aja kan akhirnya, untuk protect anaknya. Tapi ujung-ujungnya pas anaknya jatuh dia safe kan. Jadi apa? What is the core problem? Aku berharap ke depannya untuk kebaikan mereka ke depannya stop membeberkan di sosmed. Karena kalau memang tujuannya benar-benar healing, benar-benar protect anak dan protect keluarga, sudah waktunya stop posting online dan benar-benar jangan fokus ke netizen bilang ini, netizen bilang itu, atau fokus-fokus ke orang lain. I'm sorry kalau namanya salah. I think
what's that pengacara kura-kura saya lihat, I don't know, like fokusnya jadi kemana-mana, bleber kemana-mana, you know. Kita tarik fokusnya kembali ke keluarga, ke kesehatan anak, kesehatan keluarga gitu. Lantas, seperti apa Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengungkap bahwa hasil visum akan segera keluar setelah dilakukan visum beberapa hari lalu? Hingga Nikita Mirzani pun rupanya sudah mengetahui hasilnya. Dan seperti apa pula kondisi Loli saat ini setelah diamankan di rumah aman dengan pendampingan dari Nikita Mirzani selaku orang tua, di mana kini mendapatkan pengobatan hingga terapi psikis dan juga mental. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kemarin, Senin 23 September 2024, Nikita Mirzani yang ditemani oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti perkembangan atas laporannya kepada kekasih Loli terkait kejahatan perlindungan anak. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi juga mengungkap terkait kedatangan Nikita Mirzani beserta kuasa hukumnya adalah untuk memenuhi berkas yang ada selaku orang tua dari Loli yang melaporkan kasus ini. Selain itu, AKP Nurmadewi pun juga mengungkap bahwa hasil visum terhadap Loli akan segera keluar setelah dilakukan visum beberapa hari lalu. Lantas benarkah Nikita Mirzani sudah mengetahui hasil visum putrinya tersebut dan ia pun juga yakin bahwa kekasih Loli akan segera masuk penjara dalam waktu dekat ini. Ya, kasus yang dilaporkan oleh NM hari ini untuk kuasa hukum datang ke Polres Jakarta Selatan. Untuk visum kemarin kan sudah dilaksanakan, namun untuk laporan tertulis atau fakta yang diberikan oleh rumah sakit RSCM besok. Karena dari penyidik Polres Jakarta Selatan berkoordinasi dengan RSCM, besok fakta atau semuanya diberikan ke penyidik. Gitu. Ya, hasilnya. Bang, hasil visumnya kamu sudah tahu belum? Sudah intinya di penjara aja. Nah, itu makanya jangan ditanya, masuk penjara lagi nanti dia. Ngapain kita lapor ke polisi, capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Selain itu, AKP Nurmadewi juga mengungkap kondisi Loli pada saat ini, di mana kini sudah diamankan di rumah aman dengan pendampingan dari Nikita Mirzani sebagai orang tua. Dalam penempatannya di rumah aman tersebut, menurut AKP Nurmadewi, Loli pun juga mendapatkan pengobatan hingga terapi, baik terapi psikis maupun terapi mental. Bahkan dalam keterangannya itu, AKP Nurmadewi pun juga mengungkap bahwa kekasih Loli sudah dijadwalkan untuk dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dalam waktu dekat ini. Ya, dititipkan oleh NM ke rumah aman. Yang jelas di rumah aman itu ya ada pengobatan, terapi ya dari psikis maupun mental. Pendampingan. Jadi untuk psikiater di sana lengkap ya, semua pasti ada. Karena memang itu punya pemerintah. Pengawasan dan pemeliharaan ada di orang tuanya. Oleh karena itu kemarin dititipkan ke rumah aman. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan.
Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Memang untuk PA itu memang sudah dijadwalkan, ya. Kita jadwalkan untuk meminta keterangan segera, ya, segera untuk memintai keterangan dari yang saksi terlapor. Lalu, seperti apa pula tanggapan Tamara Tiasmara sebagai sesama ibu ketika melihat Loli bisa mencaci ibunya seperti itu? Dan meski sudah dicaci, Nikita masih menyayangi Loli, bahkan rela menjemput Loli dengan mobil mewah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selain warganet yang menyoroti kasus Loli, Tamara Tiasmara sebagai sesama ibu juga mengaku miris ketika melihat Loli yang mencaci ibunya seperti itu, bahkan mencacinya dengan kata-kata tidak layak dan juga kasar. Tentu sebagai seorang ibu yang kini kehilangan anak tercintanya, Tamara pun mengaku sedih ketika melihat perilaku Loli kepada ibunya yang dinilainya bak di atas malin kundang, padahal dari mata Tamara, Nikita Mirzani adalah ibu yang sudah susah payah membesarkan Loli dari bayi hingga ia besar. Bahkan Tamara pun juga menilai jika Nikita Mirzani adalah ibu yang hebat. Meski dicaci maki oleh Loli, Nikita pun justru masih tetap peduli dengan Loli. Salah satunya dengan menjemput Loli dari apartemennya dengan mobil mewah. Ya aku lihatnya sedih ya sebagai ibu gitu. Kita kan ngebesarin dia, ngelahirin dia dari lahir, diurus dari bayi, sekarang udah remaja, kelakuannya kayak gitu ke ibunya. Aku lihatnya miris ya, lagi dia perempuan dan dia akan menjadi seorang ibu juga gitu ya. Jangan sampai aja nanti dia merasakan apa yang ibunya rasakan. Aku sampai kemarin ngomong ini di atas malin kundang nih ada dia nih, aku sampai ngomong gitu, kayak aku nggak kebayang sih gimana perasaan ibunya Loli, itu pasti sedih banget sebagai seorang ibu. Dijemput kayak gitu ya wajar lah, berarti ibunya masih sayang sama dia, masih perhatian. Dijemputnya naik mobil mewah loh gitu. Ya berarti kan seorang ibu ya hatinya walaupun udah dikata-katain dia tetap punya itikat baik untuk si Loli gitu kan, berarti mau diurusin. Menurut aku Nikita ibu yang hebat sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.